Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak bapak yang kelas dari Ulak Karang, lagi banyak nan muda-muda bananya itu nafal. Baik, Pak. Alhamdulillah. Awak na muda-muda kok bukan jadi nan awak gaya-gaya jangan cemburu pulo yo. Na muda-muda kok sangat awak mengharapkan bana tu. Sebabnya rasanya pasan guru ambo bitulu julu rajin berajamat yo nya. Kini ambo sampaikan kini nan muda-muda pun begitu bisa sampaikan puluh jadi tali bertali-tali taruh jadi senggo ilmu tu wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Nah, itu dalam doa itu kan dibaca tuh. Wa tabi' bainana, engkau ikutkanlah antara kami, antara mereka dengan yang baik. Jadi sambung menyambung ya. Sambung menyambung. Jadi dulu guru-guru ambo bisalah kalau siap buku ambo bagi lo biografi mulai merantau mengaji ke Padang. Mungkin ada sekitar 300 halaman tuh kalau siap ambo gue. Tapi ada nambah campur-campur keluarga dari Medan, keluarga dari Padang. Nah, jadi kalau ada nama-nama di sini, nah ada nama-nama guru, mulai dari guru SD, Sanawiyah, itu mulai sampai ke perguruan tinggi ya. Kira-kira pendek ini kok nampaknya. Nah, kini pelajaran kita berbentuk lembaran kerja soal. Nah, jadi awak tutup pelajaran awak nang kalimah baleh ko joy kolai. Awak pelajaran awak kan mengenai kata sifat ya, mengenai sifat. Jadi susunan kalimat itu kalau dari pola 1 sampai 15 itu kan ada 2 saja polanya itu. Pola mubtada khabar, subjek predikat, atau pola fiil fa'il. Nah, yang 2 itu aja polanya. Jadi pola subjek predikat berarti kata benda di muka atau kata penunjuk. Kalau pola fiil fa'il, fiilnya dulu baru fa'il. Mungkin ada maf'ul. Nah, dari kata-kata itu ada berbentuk sifat. Nah, itu namanya na'at man'ut atau sifat mausuf. Nah, jadi itulah yang pelajaran kita yang ke-15. Nah, cuma sifatnya itu ada langsung kata benda itu pakai sifat. Misalnya mobil ini atau ini mobil yang baru, pakai baru. Ini buku yang tebal, langsung kan buku. Tapi nanti ada yang panjang, sifatnya dalam berbentuk jumlah kalimat. Nah, begitu dalam Al-Quran ya. Sekarang coba tunjukkan, mana nakok sedulu, menerka-nerka saja dulu ya. Coba tunjukkan atau sebutkan mana naat atau sifatnya dan mana pula man'ut atau yang disifatinya pada kalimat-kalimat atau jumlah jumal ya jumal ini berbentuk banyak jumlah ini. Itu maka kalimat-kalimat ya pada jumal di bawah ini. Nah, misalnya ini ya lambat-lambat kita membahasnya. Coba kita baca ini bersama-sama dulu. Coba yang dari Ulak Karang dulu sama-sama baca. Coba. Nah, sama-sama ya. Allahu huwal awwalu wal akhiru. Ini ya akhiru ini panjang ini ya, tapi karena saya pun belum dapat bagaimana cara membuat garis di atas ini ya. Masih berajaya. Iko namanya alhamdulillah bisa ya memainkan komputer. Kalau enggak ya lalu ya kalau enggak pandai ya, tapi kini masih mode-mode bau 7 balik tahunnya Pak Rasudi Pak baru. Jadi Allahu
wal awwalu wal akhir. Nah, coba terka dulu, terka atau tunjuk mana yang disifati. Atau tunggu sebentar dulu. Ini polanya pola fi'il fa'il kah atau pola mubtada khabar? Nah, mubtada. Mana mubtadanya? Mana pokok kalimatnya? Allah. Nah, mana khabarnya? Ya, semuanya. Wal awwalu wal akhiru. Nah, itu kabarnya tuh. Nah, sekarang coba tunjukkan mana naat atau sifat dan mana mausuf atau yang disifati. Al-awwalu itu sifat ya. Nah, itu sifat yang mana yang disifatinya? Yang punya sifat yang mana? Nah, ya, huwa. Jadi huwa ini walaupun dia tidak pakai alif lam, dia kan sudah jelas ini. Jadi sudah dalam pesantren namanya sudah ma'rifah, sudah jelas. Ini pakai alif lam. Jadi sebenarnya pada hakikatnya sudah sama-sama ma'rifah. Jadi kalau ma'rifah itu artinya jelas. Kalau sama-sama nakirah nanti sama-sama tidak. Boleh juga sifat itu tetap begitu. Kemudian dulu kita pelajari bahwa sifat itu mengikut yang disifatinya. Misalnya ini kan baris depan. Dhammah ini, waw kecil ini. Aturannya ini kan dhammah. Iya, ini dalam mahalnya, dalam hakikatnya dia marfu juga ini. Ini marfu ini. Ya, marfu juga ini namanya. Tapi kenapa marfu pula ini? Ya karena kabar dari Allah. Ya, itu jadi berarti sama-sama marfu ini. Ini cuma marfu'nya dengan dhammah ini, bentuk waw kecil ini. Kalau ini marfu'nya memang dhamir yang marfu itu mulai huwa, huma, hum sampai nahnu itu marfu semua. Kalau ini huwa, ya, coba diperhatikan semua ya. Kalau huwa ini kan marfu ini. 14 dia huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, huma, antunna, ana, nahnu. Itu marfu semua itu. Cuma tanda rofaknya di Ustaz, ya Ustaz, dalam mahal saja. Ya. Marfu itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu marfu itu apa. Ya, marfu itu ya asli marfu itu baris depan. Cuma tanda marfu itu ada, itu apanya? Jadi banyak bercerita. Jadi tanda marfu itu ada yang pada mahal saja. Ini pada mahal saja dibina dia. Memang begini sampai hari kiamat marfunya. Coba ini kalau dalam mansub pula. Mansub baris di atas. Kalau ini baris mansub apa? Siapa yang sudah ingat itu kalau mansub ini? Mansubnya dua. Bisa hu saja. Hu. Bisa nanti iyahu. Kalau iyahu biasanya mansub, tapi kalau dalam kalimat sering dia diletakkan di depan. Kalau hu biasanya menempel dengan kata kerja. Coba kalau dia maksur atau majrur dijarkan, apa bentuknya? Enggak perlu hi, tetap juga hu dan tetap juga menjadi apa? Yahu, itu saja yang hu. Kalau iyahu enggak lagi, iyahu khusus untuk mansub. Nah, itu makanya menerangkan bahwa ini sudah mansub sama mansub. Jadi sudah benar ya. Kalau ditanya tadi, mana coba tunjukkan atau sebutkan naat atau sifat. Nah ini dia, al-awwalu. Cuma berbentuk, dia tidak berbentuk isim fa'il, tidak berbentuk isim maf'ul, tidak sigap mubalaghah. Ini satu-satu ada yang begini. Nah ini sifatnya. Nah, kemudian waw. Kan kalau kelompok kita kan belum belajar waw. Namanya waw ataf. Sebagian sudah tahu kata sambung. Kalau ataf ini nanti sudah pelajaran keberapa. Yang jelas kita yang 15 ini sifat mausuf baru. Nah, jadi kalau ataf itu disambungkan. Jadi ini namanya disambungkan ini. Kemana disambungkan ke sini? Istilahnya ini ataf, ini maktuf. Ini ataf, ini maktuf alaih. Gitu.
ini atap, ini istilah Arabnya. Jadi ini yang disambungkan, ini tempat kesambungannya. Itu maka dibaca akhiru pula, karena dia fungsi ini kan sifat, ya, sifat dari huwa. Baru ini disambungkan di atapan pula, berarti dia menjadi sifat pula, sifat dari huwa juga. Jadi kalau tidak ada waw ini, maka dibaca Allahu wal awal. Diulang lagi, Allahu wal akhir. Nah, gitu ya. Jadi Allah dialah yang apa? Pakai yang ini. Allah dialah yang awal. Allah dialah yang akhir. Cuma untuk pemahaman apa awal akhir itu lain pula kajinya. Yaitu kan itu pemahaman lagi namanya pendalaman. Jadi lihat keterangan itu kan ada itu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ainama apa sambungannya itu? Wa huwa ma'akum, ya. Wa huwa ma'akum. Jadi itu makanya ini berarti sifat, ya. Ini sifat. Berarti betul lulus semua, yang biarpun yang di Jakarta, biarpun yang di Ulak Karang, lulus semua. Ya nanti untuk pasnya itu kan karena sudah lama belajar. Saya masih ingat saya kata Pak Aliasar, Pak Aliasar nggak ikut Bu Didi? Ke sini tidak, ke masjid aja. Ke situ sekolah tidak. Ya kurang sehat ya. Jadi ada. Kata Pak Aliasar kan begitu. Ilmu itu kan beko punya Pak Damani, belakangannya dapetnya. Jadi diturut-turut dulu, lama-lama baru dapet. Iya tuh, saya lihatlah waktu lah ditamatkan sekolah, misalnya tamat sekolah ya terakhir wisuda kan disuruh orang beraja balik. Jadi mantapnya ilmu itu setelah diulang-ulang. Dulu ada rektor saya Pak Aziz Dahlan gitu juga tuh, mendorong saya supaya menyelesaikan S3 tapi nggak sampai juga. Jangan apa nanya samonya profesor kabitu jo ilmu kodo ndak sematangnya sekali doanya. Ya jadi begitu ya. Nah, sekarang coba nomor 2. Coba tunjukkan mana sifat, mana mausuf. Coba tunjukkan saja dulu. Coba dari Ulak Karang dulu. Masih berpikir dari Jakarta. Ibu Sabrina atau pokoknya yang lokasi Jakarta. Innaka laminal mursalin. Itu bacaannya. Mana sifat yang mana yang disifati? Ibu Didi belum tahu, Pak. Jadi apa lagi orang Jakarta? Dari Banda Aceh. Enggak ikut. 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 Berarti enggak tahu juga. Dari apa? Gunung Pengilun. Tidak ada, Ustaz. Ada. Ya. Mana sifatnya, mana maksud? Coba kita baca ayat itu. Ini dalam surat Yasin semua Ustaz Amin. Innaka laminal mursalin. Terus ala siratim mustaqimin. Mana? Dari Ibu Buaya. Siratim mustaqim. Pak Bet, mas sifatnya ke Pak Bet. Siratim mustaqim. Yang sifatnya yang mana? Mustaqim aja yang sifatnya ya, Pak. Mustaqimin. Iya. Yang disifati mana? Siratim. Siratim. Itu dia. Jadi ciri khasnya sama-sama baris. Ya ini kan nggak ada barisnya, ya itu barisnya tuh. Jadi ini dibaca, kenapa dibaca siratin baris 2? Allah. Karena ada Allah. Kenapa boleh pakai tanwin? Kan ada alif lam. iya, karena dia tidak ada alif lam atau tidak disandarkan kepada yang pakai alif lam. Tapi kalau ada mudhafun ilaihnya pakai pakai alif lam, maka enggak boleh ini pakai pakai in. Tidak boleh pakai un, tidak boleh pakai an. Jadi ala ini menjarkan, siratin dijarkannya di bawah bariskan. Nah,
bertemulah di belakang mustaqimin. Kenapa? Dia mengikut baris siratin, berarti mustaqimin adalah sifat dari siratin. Cuma di mustaqimin ini bisa dicari apa bentuknya. Kalau sini kan nggak bisa dicari, belum lagi sebenarnya bisa juga. Dulu kan pernyataannya kalau jadi sifat itu kalau enggak berbentuk isim fa'il, berbentuk isim maf'ul, atau berbentuk sigat mubalaghah, kan itu garis besarnya. Ini jadi sifat juga. Kalau ini, kalau siratin dia berbentuk kata benda biasa itu siratin. Siratin ya. Siratan boleh juga sirat. Jadi kalau mustaqimin sifat cuma bentuknya ini masih ingat nggak? Bentuk isim fa'il kah ini atau berbentuk isim maf'ul? Fa'il. Ini berbentuk isim Fa'il. berbentuk isim fa'il. Coba ya, kita lihat dulu. Kita kasih papannya dulu di sini. Jadi mustaqim ini, pada kesempatan ini dia kadang-kadang berbentuk isim fa'il, betul. Kalau dia isim fa'il, bukan jadi fa'il ya, bentuknya bentuk isim fa'il. Isim fa'il itu artinya orang yang gitu. Kalau isim maf'ul, yang orang yang dia. Jadi kalau mustaqim, kalau berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul, berarti ada fiilnya itu. Ada fiilnya. Bisa nggak mencari, kita cari dulu fiil madi dari mustaqim ini. Dicari fiil madinya dulu. Apa fiil madinya? Siapa dapat? Berlomba saja. Istiqamah. Istiqamah. Ya. Jadi isim fiil madinya adalah kan begitu, istaqamah. Itu isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya, fiil madinya. Istaqamah. Ini dia. Berarti sudah mendapat tambahan ini. Tambahannya yang 3 ini, alif sinta. Itu kan pelajaran di pelajaran keberapa itu? Masih ingat? Baru lagi pelajaran 14 asal usul. Cuma memang nggak begitu detail. Ya, kan ada kata kerja itu 3 huruf, ada ditambah 1 huruf dengan alif, ada ditambah di tengah, ada ditambah alif samnun, ada pokoknya kesimpulannya ditambah 3. Masih ingatkah? Berarti apa kalau tidak tambah? Misalnya kalau belum ditambah ini, apa 3 hurufnya ini? Yang 3 hurufnya? Koma. Jadi kalau yang 3 hurufnya adalah koma. Ini dia, koma. Gitu. Itu koma. Itu asli 3 huruf. Cuma bisa pula dilihat, koma ini sehat atau sakit. Ada pula sehat semua sakit. Sakit ya. Ada huruf-huruf penyakitnya di situ. Alif. Alif ya. Untuk mengetahui itu apa aslinya, mulanya dia aslinya ini dia tuh. Berarti buat ke mudhari dulu yang koma. Coba, ini kita pindah dulu ke pelajaran bawah dulu. Koma ini coba apa fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya ya nampak? Ayakumu. Berarti asli yang alif ini jelmaan saja ini. Kalau dibuka aslinya berarti aslinya ini dia apa ini? Wow. Berarti kalau jujur-jujur ini kalau dikembalikan wow berarti bagaimana dia? Qawama. Gitu dia, itu aslinya. Begitu dia, qawama. Gitu. Jadi menurut Undang-Undang Bahasa Arab, kalau ini baris di atas, ini pun di atas pula barisnya, maka diganti dengan alif itu. Maka begini dia nih. Itu. Maka begitu dia.
Setelah itu, ini yang 3 huruf, ya, yang 3 huruf. Kalau yang apa? Yang 4 huruf, yang ditambah alif sinta berbeda artinya. Kalau qama, yaqumu, ini kawama, ini kawama ini ya. Itu aslinya itu jadi qala begitu juga itu. Qawala aslinya itu. Akhirnya menjadi qala. Aslinya adalah qawala. Nah, coba misalnya kalau fi'il madinya qama, kalau mudhari'nya yaqumu. Coba buat kita kan pelajaran kita baru terakhir asal usul itu sampai apa ya? Ya, sampai isim fa'il. Isim fa'il, isim maf'ul ya. Ya, isim maf'ul. Coba pakai sampai isim maf'ul ini. Coba qama, ayakumu, masdarnya apa? Qauman. Isim fa'ilnya imun. Fa'ilun. Imun. Isim maf'ulnya Qaumun. maklun menjadi makulun. Gitu aja. Kalau fi'il amarnya Kum. kum. Ya, kum. Gitu ya. Kum. Masing-masing kalau fi'il madi ini bisa 14. Ini fi'il mudhari bisa 14. Kalau masdar itu lihat bentuknya, ada bentuk 2 3. Kalau isim fa'il 6, 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Isim maf'ul 6 juga, 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Nanti kita lanjutkan ada fi'il amar 6 juga. Ada nanti itu yang berikut berbentuk apa namanya? Nahi. Nahi kita belum belajar. Nahi terus isim makan, isim zaman, isim alat. Itu aja sampai di situ aja. Baru nanti ada mirip mulhaq. Nah, itu kalau yang qama. Jadi kalau ini tidak. Kalau ditambah 1 huruf, qama ini pelajaran 14. Memang pelajaran 14 itu lama, itu maksudnya putar-putar asal usul kata. Kalau ini istaqama, kalau istaqama, kalau istaqama ini kalau jadi apanya, jadi fi'il mudhari'nya apa istaqama ini? Yustaqimu. Ya, kenapa pakai yus? Yang yus itu 4 huruf. Ini kan sudah 6 huruf. 6 huruf istiqomah. Berarti biasa saja menjadi yas. Jangan yus ya. Yasta. Baru karena yasta karena karena istiqamah pergi pula dia ke ya. Jadi yastaqimu, kaya pula perginya. Seperti ini. Jadi istaqama yastaqimu. Kalau makan artinya berdiri, terpancang, tertancap, berdiri tegak. Kalau istaqama ditambah alif ini mengartikannya bagaimana? Minta ditegakkan. Minta ditetapkan, minta ditegakkan gitu. Itu bedanya. Kalau ini isim fa'ilnya tadi kan qaim. Kalau ini membuat isim fa'ilnya menjadi ganti orang, jadi orang yang diminta supaya tetap pendirian gitu. Maka isim fa'ilnya bagaimana? Ini kan yastaqimu. Bagaimana membuat isim fa'il? Diganti ya sama mim. Diganti ya ini dengan mim. Seperti ini, diganti mim. Apa barisnya? Baris depan ya? Marfu. Baris depan dhammah. Terus kalau dia isim fa'il, di bawah barisnya nih sebelum terakhir. Ini kan aturan ya. Jadi sudah mustaqim. Kalau mustaqim seperti ini, berarti sudah isim fa'il namanya. Itu maka ini sifat ini berbentuk isim fa'il. Jadi itu makanya ini mustaqim berbentuk isim fa'il. Ke sini perginya tuh mustaqim. Kalau isim maf'ulnya apa ini? Mustaqamun. Ya, diganti pula ini menjadi menjadi huruf apa? Menjadi huruf alif. Jadi kalau mustaqamun berarti begini dia ke sini mustaqamun. Jadi mengartikan beda ini. Kalau ini meminta dia supaya tetap. Kalau ini
meminta orang itu, jadi orang yang selalu meminta tetap pendirian. Jadi siratal mustaqim itu artinya. Jadi kalau jalan yang lurus gitu umum itu. Jadi kalau artinya itu berarti meminta kita jalan yang kita sendiri berusaha terus tetap di pendirian yang benar gitu. Jadi baru ada godaan sedikit, baru tukar, berarti berbohong kita. Itu yang saya katakan, berarti kita sendiri menuduh diri kita berarti munafik saya ini. Saya tadi minta, tapi sedikit saja godaan saya sudah berputar. Gitu. Ya. Jadi kalau ini lain pula, kalau mustaqam berarti orang yang sudah diminta, pakai ini, diminta orang yang selalu sudah berpendirian. Ini orangnya, ini yang diminta. Nah, itu makanya ini adalah mustaqim. Mustaqimin menjadi sifat dari siratin. Jadi yang sifat mustaqimin, yang siratin yang disipati. Paham? Beko paham, saya ngajarin rusuhan lah. Belok-belok baru sampai mustaqim. Hah? Banyak mana beloknya sampai mustaqim. Panjang jalan. Itu pelajaran Kampe Baleh dulu. Itu diulang-ulang. Makanya Ustadz pun ada berpikir itu sekarang membuat model bagaimana caranya. Jadi memang kalau jadi guru ini memang mesti diminta kesabaran, diminta keikhlasan, diminta apa. Ya itu kan bukan menyalinkan ilmu ya. Jadi bermohon kepada Allah. Jadi ini dibuat mungkin dulu mungkin terasa saya itu karena mengajarkannya cepat-cepat ya namanya keadaan. Jadi saya bilang kan ibaratnya merambah rimbo tadi ya, merambah sama-sama tadi, ujung rumput saya kan katanya rambah-rambah pokoknya melosot lalu gitu. Kok diulang-ulang, lama-lama ditabeh, lama-lama di aspal lagi, enggak apa-apa, licin lah. Itu mangkona oleh Imam Syafi'i dapat ilmu itu adalah apa? Salah satu syaratnya tol ya. Tuluz zamani gitu. Zamani mudhaf ilaihnya itu. Jadi lama masanya. Jadi kalau mau dapat ilmu itu memang lama masanya. Maka bagi saya sudah perhatikan sebenarnya ilmu itu nggak ada berbagi-bagi. Pokoknya ilmu yang membuat orang baik. Maksudnya baiknya itu dunia akhirat. Makanya sebenarnya masih berat kita membeda-bedakan, oh ini ilmu agama, ini ilmu umum. Sebenarnya nggak ada itu. Pokoknya yang sebenarnya ilmu selamat orang untuk selama-lamanya gitu. Tapi kalau ilmu-ilmu hanya cari makan itu kan parah juga gitu. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3. Coba tunjukkan saja dulu. Yang mana sifat, yang mana yang disifati. Ar-Rahimi. Sifat. Oke. Apa menandakan kita? Apa menandakan? Coba bagaimana membaca 3 kata ini? Ini kan 3 kata ini. Ya, kalau bahasa Arab namanya 3 kalimah ini. 3 kalimah. Tanzil, Aziz, Ar-Rahim. Bagaimana bacanya? Tanzil al-Azizir Rahimi. Ya. Kan ini. Yang mana sifat sini? Azimi. Rahimi ya, ini dia. Rahimi. Rahimi ini bisa dicari. Ini bentuknya ini bisa dipelajari dulu, sudah dipelajari bentuk apa ini? Baru lagi di pelajaran 15 ini. Bentuk isim fa'il kah? Bentuk isim maf'ul seperti yang tadi atau berbentuk sigat mubalaghah? Memilih aja nih, multiple choice. Sigat mubalaghah. Nah, kan ada fa'ilun kan? Di sini pelajaran kita yang lewat di mana itu? Di atas ini. Ini yang pakai sigat mubalaghah. Terakhir itu pertemuan kita kan sigat mubalaghah. Yang apa itu? Yang Aziz, yang di atas ini. Ini dia. Kabir, Azim, Hakim itu ya. Kalau ini untuk mudhaf ilaih ini, untuk
memantagoan ilmu awak tuh. Cuma dimasukkan resep lain. Jadi sehingga bertukar ketek apapun bedanya bisa dibedakannya. Itu sudah berilmu dia itu. Tapi kalau nggak bisa membedakan berarti umum. Umum itu bahasa Arab itu ya. Jadi umum itu bahasa Arab itu. Asli umum itu pengertiannya tidak tahu gitu. Namanya itu kan yum. Jadi amma, buta. Bahasa Arab juga itu. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, coba jadi ini ar-rahim sigat mubalaghah. Dia kenapa dibaca rahimi? Nah, apa jawab? Karena dia mengikut azizi. Nah, ini diikutnya. Sama-sama pakai alif lam. Itu ciri khasnya. Sama-sama pakai alif lam, sama azizi bentuk sigat mubalaghah juga. Sigat mubalaghah juga ini. Jadi ar-rahimi mengikut azizi. Lalu azizi kemana barisnya? Ke bawah ya? Kan ke bawah ini. Ini kan ini bacanya apa nih? Ini Ustadz tambah bantu barisnya nanti ragu kita. Tanzilal azizir rahimi. Nah, rahimi mengikut azizi. Azizi mengikut mana? Tanzila ke atas. Apa jawabnya? Kalau ar-rahimi mengikut azizi. Azizi? Udah bernilai ya, Pak. Menerangkan. Nah, ya itu yang disebut Ibu Didi tadi kalau bahasa pesantrennya. Dia azizi mudafun ilaih. Artinya menerangkan. Yang diterangkannya tanzila. Jadi kalau yang menerangkan ini wajib baris bawah. Jadi penyebab azizi baris bawah karena dia sebagai mudafun ilaih atau tempat menyandar berita yang ini, kata ini. Kalau ini saja dibuat turun atau penurunan apa? Penurunan aziz. Baru ini pakai yang. Kalau ini ke sini jangan dipakai yang. Kalau ini baru yang antara ini sama ini. Jadi azizi undang-undangnya kalau menerangkan kullu ismin jaru bil mudhaf. Setiap kata benda ini dijarkan oleh si mudhaf ini yang membuat baris bawah ini si mudhafnya. Selain si mudhaf apalagi yang membuat baris bawah kata benda? Ya huruf jar. Itu dia huruf jar ya. Nah, jadi itu maka di sini jadi ar-rahimi bentuk sigat mubalaghah sifat dari al-azizi. Al-azizi yang disifati. Ini aja. Tapi kalau bertanya orang kenapa dibawa azizi karena dia mudhafun ilaih dari tanzila. Cuma kalau ditanya pula kenapa dia tanzila? Itu lain kajinya tuh. Apapun barajaju tuh bangku tanzilo ya. Kenapa bet? Yep, betul. Ada tanzilu. Kalau di alif surat sajadah dibaca orang kan itu alif lam mim terus Tanzilul. Tanzilul. Kalau tanzilul dibaca kan alif lam mim. Sudah tanzilul kitabi itu mudhafun ilaihnya tuh. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin itu khabarnya. Berarti tanzilu pokok kalimat menjadi mubtada, khabarnya la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau tanzila jadi apa dia? Kalau apa cari-cari ke Arab nin ke mahkamah, ambo carilah di Indonesia, ayo berkoposo-koposo nampaknya mau. Ala ditanya lo di RRI. Kemah? Ala ditanya lo ke profesor di RRI. Ya. Jadi kalau menurut Ustadz apa? Jadi ada namanya jawab itu. Tapi kok kan sekadar nambah-nambah menyalek-nyalekan sapu tangan ketek di pangan awak saja. Tanzil ini bentuknya bentuk apa ini? Kata benda, kata kerja atau huruf? Tanzil. Kata benda. Kata benda. Kata benda apa itu, Bu?
Masdar. Masdar ya. Kalau masdar tentu ada fiilnya, fiil madi mulai. Ya. Karena masdar ini kata mahasiswa Ustaz dulu, apa nama masdar tuh nak? Mau dijawabnya, masdar tuh manigoli fiil fa'nya. Manigoli. Coba enam pertamanya apa? Kalau masdar kan ketigonya, manigolinya. Aturannya manigoi, tapi mungkin itu bahasanya manigolinya. Apa enam pertamanya? Fiil madinya apa? Anzala. Anzala. Fiil madinya bukan anzala ini. Unzila. Ini ya. Nazar. Sekarang kita pakai dulu apanya sini papanya yang. Berarti kalau ini nazala nazala. Itu dia. Itu berarti digandakan di tengahnya ya. Nazala. Ini dia. Ini. Itu fi'il madinya itu. Kan digandakan di tengah. Timbangannya fa'ala gitu. Fa'ala digandakan ain fi'ilnya. Nazzala. Ini baru kalau 4 huruf apa mudhari'nya, Bu? Yu'anzilu. Apa? Yu'anzilu. Ya. Jadi nazzala yunazzilu itu baru pakai yu dia karena dia 4 huruf ya. Karena 4 huruf. Jadi nazzala yunazzilu. Ini baru dia. Jadi nazzala yunazzilu. Ini fi'il mudhari'nya. Jadi nazzala yunazzilu. Ya ini pelajaran pola 14 ini dulu. Ya tapi karena rambah-rambah pucuk samanya. Jadi nazzala yunazzilu. Apa masdarnya? Ayo berlomba. Nazlan. Nopal. Inilah masdarnya ini. Itulah masdarnya. Jadi nazzala yunazzilu Tanzilan. Ya, tanzilan. Ini dia masdarnya itu. Ini dia. Edisiko kan tanzilannya Pak, enggak pakai alif lam. Aku bahan bakunya. Aku lah jadi kerupuk sanjay lah diolah. Karena dia ini yang belum dapat. Kenapa dia baris di atas? Kalau ini kenapa baris bawah? Karena mudzakkar. Jadi ini ada yang menjawab bahwa tanzil ini berarti ada disembunyikan di sini. Jadi kalau berbentuk berbentuk masdar seperti ini berarti berlaku fi'il ini. Jadi pengertiannya Allah menurunkan akan keturunan. Jadi begitu itu. Jadi seolah-olah disembunyikan Allahu nazzala tanzilan gitu. Tapi karena dia menjadi mudhaf di atas saja. Jadi Allahu nazzala tanzilan azizir rahim begitu dia. Jadi Al-Qur'an dia yang menurunkan sebetul-betul penurunan yang maha perkasa lagi maha bijaksana gitu. Itu alu-alu kajinya tuh mah. Antah polanang kebarala dicari-cari mau deko kajian apanya. Beko kawan ni kakak orang Arab komanya jangan. Jadi kalau enggak mau jadi apa dibuat ini? Jadi jawabnya ini sebenarnya menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu berbentuk masdar dari fiilnya. Misalnya nasartu nasran, darabtu darban. Jadi itu pun begitu. Jadi nazzala tanzilan gitu ya. Jadi menjelaskan bahwa karena ini surat Yasin bahwa Al-Qur'an itu tidak ada datang dari manapun, betul datangnya itu adalah dari yang maha perkasa lagi, yang maha penyayang gitu. Jadi maksudnya kenapa disebut perkasa? Ya Allah kan nggak bisa dibantah. Tapi walaupun dia nggak bisa dibantah, kalau kita turut, sayangnya hebat pula. Jadi kalah marahnya karena sayangnya. Itu maka yakin kita sebanyak apapun dosa kesalahan, tapi betul-betul minta ampun, Allah akan menerimanya. Ya. Jadi ini sifat ya. Itu dia. Jadi yang semirip ini kan ada nih, nazzala yunazzilu tanzilan. Coba sambung. Balagha coba. Balagha sampai ke masdarnya. Balagha yuballighu
Tabligan. Tabligan. Coba ini lagi, pasara. Aksara yunasiru takjiran. Ya. Pasara yufasiru tafsiran. Kalau bulan puasa, ajala. Anjala. Tarjilan. Ajala yu'ajjilu Tarjil. takjilan. Ya, takjil. Takjil itu menyegerakan. Ya. Menyegerakan berbuka, maka orang bina mana takjilnya, tapi tidak pernah tapi apa kok takjil. Ya, azaya begitu juga takziah, annaya begitu juga takniyah, ya. Takniyah. Ini dia. Itu balik kita ke pelajaran ke-14 ya. Diulang-ulang nggak apa-apa. Jadi lulus ya, lulus saja nih, sudah pokoknya lulus lah. Pokoknya insya Allah minggu depan kita masuk pola 16 lagi. Tapi mungkin kita intervalkan dengan ayat gitu. Karena tujuan kita bagaimana membaca Al-Quran sehingga bisa menguraikan i'rabnya. Dari situlah kita lama-lama nanti paham. Baru nanti Al-Quran itu bacaan biasa bagi kita, maksudnya enak membahasnya ya. Jadi nazzala yunazzilu tanzilan. Sehingga saya ulang lagi, bacaan Al-Quran itu nanti karena sudah mudah, kemudian dikelompok-kelompokkan mana apanya, mana asbabun nuzulnya, mana begini. Tergambarlah nanti betul-betul terprogram untuk menghadapi akhirat. Jadi akhirat yang kita tunggu-tunggu ini kita sangat menyenangkan menunggunya. Jadi nggak seperti heboh sekarang. Sekarang kan masih takut orang mati. Jadi nanti enggak, kalau sudah ngerti makin dekat ke akhirat makin senang kita gitu. La tarasul yang betul mah. Jadi memang untuk memahami Al-Qur'an itu tidak seperti semudah yang dibayangkan ya, menurut kadar-kadarnya lah. Ya, menurut kelas di sini begini, kelas di sini ya, yang perlu bertengkar gitu, yang perlu belajar terus ya. Terus ini lagi nomor 4, coba tunjukkan yang mana di sini. Coba baca dulu, terkajam bacanya. Ini surah Yasin juga. Babashirhu, terus bimakfiratin wa ajrin karim. Wa ajrin karimin. Coba yang mana sifat Karimin. Iya, karimin ya. Karimin berbentuk sigat karimin adalah sifat naat. Yang diikutnya mana? Ajrin. Ya, yang diikutnya adalah ajrin. Ya, betul. Jadi ini yang diikutnya ajrin. Ajrin ini kenapa ke bawah pura barisnya? Karena dia mengikuti Al-Quratin. Diatafkan namanya. Itu biasa itu namanya. Karena ini disambungkan kepada makfiratin. Jadi karena makfirat, pertanyaannya lagi, kenapa dibaca makfiratin? Karena ada sifat. Jangan bingung lah, karena ada huruf. Ya, huruf jer, ya. Ya, huruf jer. Ada huruf jer. Nah, ada huruf jer di sini, dia tin. Lalu ini ada kata sambung. Disambungkanlah ke sini di atapan. Lalu inilah sebabnya dia ajrin. Lalu di belakang ini kenapa pula dia karimin? Karena mengikut ajrin. Kan lalu lulus. Senang hati Pak Ande sagah kemana. Mudah-mudah taruh ya kalau jadi insinyurnya bisa jadi dokter, kok jadi sambil kan jadi maja mengaji ya. Tapi mengaji modekonya, mengaji kalau mengaji baca-baca itu biarlah guru orang lain. Guru maja bahasanya. Terus kalau ini kan belum belajar kitab Pak. Ini kan kasih titik 3 berarti potongan dari ayat ya. Kalau basyir, ayo, ini belajar ke bawah lagi.
Basyir ini bentuk apa? Basyir. Bashir. Pil apa? Nopal. Ya, pil amar. Si Padil, kawan-kawan, adik-adik siapa? Si Rizky, lah ya doh hadir tuh. Fadil nggak ada Pak. Fadil enggak Ngapain? Oh, kalau siapa? Si Rizky siaga ya doh adik-adik Nopal siapa? Si Irfan. Lah Irfan. ya doh. Lah ya doh. Aduh, baik Pak. Bekon nan lidah apa kancang ke novel no murah mengana sebab nampak ada toko novel jadi karena dia beli murah no. Basyir pil amar kata novel. Iya tuh pil amar kok. Ya. Apa fi'il madinya? Coba fi'il madinya cari dulu ayo. Basyara. Apa fi'il madinya? Basyara. Basyara ya. Dulu apa itu digandakan? Basyara. Berapa huruf? 4. 4. Nah, apa mudhari'nya? Kalau membuat fi'il amar bagaimana caranya? Mudhari'nya itu langsung aja pakai ta ya. Tubashiru. Apa? Tubashiru. Dipakai langsung pakai ta. Barisnya kenapa berani pakai baris depan? 4 huruf. Ya. Karena fi'il madinya 4 huruf. Jadi Biru. tubashiru. Ini dia. 4 huruf dibaca tu karena dia 4 huruf fi'il madinya. Kalau yang 5 huruf enggak biasa, yang 6 huruf biasa. Bagaimana cara membuat fi'il amar ini? Dimatikan. Ini kan tubas, tunggu dulu ya. Ini kan tubas. Ini dia. Tubashiru. Sebentar, kalau mau dia kasih baris. Tubashiru. Mau. Nah, sekarang membuat fi'il amar ini diapakan? Hilangkan ta. Hilangkan ta. Ini dia hilang ya. Hilang. Terus apa lagi? Disukunkan. Dimatikan akhirnya. Lihat dulu seperti ini. Bisa dibaca atau tidak? Bisa. Masih bisa, masih dapat dibaca. Tugas selanjutnya bagaimana? Dimatikan. Kalau dia sehat. Tanda matinya itu yang sukun. Kalau dia berpenyakit ini dihilangkan. Itu maka tanda sukun itu, tanda jazam itu 2. Pertama sukun, yang kedua hazab. Hazab pun nanti berbeda-beda. Hazab nun, ada hazab huruf illat. Ini huruf dimatikan aja ya. Dimatikan saja. Berarti dimati hilang. Itulah. Ganti mati ya. Ini. Basyir. Kan sudah fi'il amar itu. Kalau basyara artinya basyara, fi'il madinya. Kalau basyira gembira. Kalau basyara menggembirakan. Kalau ini basyir gembirakanlah. Ini bisa 6. Coba buat ke 6-6-nya. 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Perintah 1 orang, 2 orang banyak. Coba. Kita merintah laki-laki apa? Basyir. Kan tuh. Kalau perempuan disuruh menggembirakan, basyiri. Kalau berdua dia sama. Basyara. Kalau basyira. Kalau nanti banyak, basyiru. Kalau banyak laki-laki yang diperintahkan untuk menggembirakan. Kalau perempuan yang banyak diperintahkan menggembirakan, basyirna. Iya. Ini pelajaran kita ke bawah ini ya, membuat fi'il amar dulu. Nah, jadi kalau begini, Fabasyir maka gembirakanlah Muhammad. Ini Muhammad dulu. Maka engkau gembirakanlah Muhammad. Hu ini kembali kepada orang, berarti dengan orang. Yang digembirakan apa? Bimaghfirah.
dengan keampunan. Ini paling berbahagia ini kalau dapat keampunan itu, maka sering-sering minta ampun. Mana yang besar? Coba Ambo Pak Abed dan mana lebih gadang hati awak mendapat rasaki daripada keampunan Pak Abed? Kadang-kadang lagi ampunan. Yo mana kau? Kalau sedang mengaji. Gunanya mangko mau tanya itu tidak menuduh apa Ibu Ambo, tapi awak rasu-rasuan. Man gadang hati awak dapat kampunan daripada rasaki. Yo payah mendudukan kaji ko nak. Minta kari Pak. Hah? Baik Bu Didi. Bermohon nggak kari minta. Ya. Memang dalam kenyataannya memang senang kampunan, tapi dalam prakteknya kenyataan awak lihat atau rasu-rasuan juga diri awak kadang-kadang yuk gadang yuk hati dapat resaki daripada keampunan. Bagai ikan nafsu. Bagai ikan nafsunya baru. Iya. Itulah jadi nak jawab itu baca rohnya supaya batu-batu sanang banawa dapat keampunan ko. Ba kira-kira jawabnya tu. Itu kebanyakan orang berdoa kok doanya selalu meminta sehat, sudah itu minta sakit, minta ampun tuh jarang orang minta doa. Itu Bu yang dari kisaran tuh. Kalau minta sehatnya, kalau minta rasaki bisa menangis enggak Pak Tommy? Jadi isinya sebenarnya kalau saya setuju, memang yo beraja aku dilatih terus. Kalau kan dilatih itu kanlah pengalaman awak tuh. Kadang hati awak kalau dapat resaki, misalnya dapat resaki itu naik jabatan, dapat karjo, bau untuk manggaleh, itu kan itu. Tapi kalau membaca istighfar itu dari hati sebenarnya sampai menangis siang malam itu kan jarang, enggak Pak Tommy ya? Itulah, jadi sama-sama ya. Pokoknya kajiko jangan dituduh-tuduhan ke orang. Ada orang itu hindarkan tuh, jangan begitu. Kok kecil kawan ambunan dibayarnya banyak kan sudah payah ya. Jadi sama-sama. Jadi gembirakanlah orang itu dengan satu keampunan dan apalagi ya berarti sama nih, sama datangnya keampunan ya upah yang sangat mulia. Kalau keampunan sama upah yang mulia itu kalau tangkap kan berarti jadi hamba Allah masuk surga. Tapi kalau siapa Rabi'ah Al-Adawiyah, aku dalam cinta Allah, dalam mahabbahnya. Itu hebatnya orang sufi Rabi'ah Kebulu. Aku menyembah Engkau Tuhan bukan karena ingin surgamu dan bukan karena takut nerakamu. Kalau aku karena neraka masukkan aku neraka. Tapi aku menghambakan diri kepadamu karena aku cinta kepadamu. Itu hebat. Nggak apa dibaca-baca buku-buku apa itu. Awak kan bisa memilah-milah. Jadi jangan dikatakan itu sase, jangan itu yuk karya. Ya. Fabashirhu bimaghfirah wa ajrin karim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masih banyak disediakan ke bawah Yasin itu, tapi rasanya karena waktu juga yang membatasi ya. Jadi ini pokoknya coba cepat-cepat saja. Ini mana ini? Nomor 5. Wa kulla syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Mana sifat? Mubin. Oke. Yang disifati mana? Imamin. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Mana sifat? Al-mubin. Mubin. Mana yang disifati? Balagu. Oke. Wala yamassannakum minna azabun alim. Mana sifat? Alimun. Yang disifati? Adabun. Oleh. Bal antum qaumun musrifun. Mana sifat? Musrifun. Musrifun ini bentuk apa?
Simpail. Ya, bentuk simpail. Banyak atau dua atau satu? Banyak. Banyak. Ini bentuk berapa ini kaumun? Kaumun. Ya, yang ini kan ini sifat, ini yang disifati. Sekarang yang disifati ini bentuk dua, bentuk banyak atau bentuk satu? Kata-katanya ini. Satu. Bentuk satu, kalau bentuk banyaknya akwam. Kalau bentuk duanya mani. Kalau bentuk satunya kaumun. Tapi kok bisa ini ya? Ini sifatnya banyak, ini yang disifati satu. Siapa bisa jawab? Murah saja jawabnya. Bantuannya bentuk cie, paknya kan kaum. Gitu aja. Ini kan kaum enggak mungkin cie dong. Bentuk katanya satu, tapi dia mengandung arti banyak. Jadi sungguh pun tertulis bentuk satu, Pak, artinya banyak. Jadi kok banyak sama banyak, ala cocok tuh, ya. Nah, jadi terus ini lagi, ini Innalazi. fi dolalin mubin. Ragu-ragu panjang saya. Ini izal lafi dolalin mubin. Mubinin lah. Ya. Mubinin sifat dari itu. Ini lagi coba. Zahabtu Ila Masjidil Harami. Mana sifat? Mana yang disifati? Harimi. Ya, harami yang disifatinya Masjidil Haram, mana itu Masjidil Haram? Mekah. Ya, aslinya itu, tapi seluruh masjid ini haram. Itu makanya tidak boleh yang bernajis kan gitu ya. Yang aslinya memang Masjidil Haram itu di Makkah ya. Terus ingkanat ini tidak ini tidak Yasin, ini bahasa Arab ya. Ingkanat illa sayhatan, coba. Wahidatan. Nah, mana sifat? Wahidatan. Sifat. Mana yang disifati? Sayhatan. Terus ini lagi. Wa ayatul, ini terbalik ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. Mana sifat? Maitatu. Mana yang disifati? Ardu. Udah, ini terakhir. Ini jawab dulu, nanti terakhir saya sebutkan siapa yang lulus sama tidak. Nomor 13. Coba baca sama-sama. Raja'na Min baiti. Mudirul Satu. Ya, sudah siap? Sekarang Bapak tanya dulu yang dari Karang semuanya, serentak. Kalau betul satu menjawab betul, lulus semua. Kalau satu menjawab salah, tidak lulus. Ya, ulang lagi pelajaran 15. Mana sifatnya ini dari Karang? Coba wakili satu wakili. Tidak ada sifatnya. Baik, kalau begitu tidak ada. Jakarta, kedua semuanya, Ibu. Iya, nggak ada sifatnya, Pak. Tidak ada sifatnya? Tidak ada. Amin, Mbak ini, Pak. Tidak ada. Dari Aceh? Tidak ada. Tidak ada. Dari Kalumbu. Siapa Kalumbu? Ya nggak ada orang ikut, nggak ada juga. Tidak ada juga yang Kalumbu. Jadi kalau begitu lulus semua, tidak ada di sini sifat. Soal jebakan. Soal jebakan. Lulus semuanya. Roja'na fil madi. Ya kan? Ya. Fil madi fa'ilnya. Tinggal Pak Bet sama Tommy lah ya pertanyaan kok lulus enggak ya. Kenapa ini tidak ada Pak Tommy sama Pak Bet? Coba Pak Bet jawab dulu. Bang kok ada sih kok.
Itu mudah belajar Pak, menerangkan madrasatu. Nama menerangkan? Madrasati, Dan diterangkannya? mudira, mudiru. Ah, kalau mulai kacau. Pak Tommy mudira atau mudiru? Mud- Mudiru. Ya itu nak lulus adonya kalau itu. Dibatalkan. Mudiral. Ulang balik. Rojakna fi'il fa'il. Mudira. Rojakna fi'il fa'il ya. Dari rumah, apa yang didatangkan? Mudir. Sekarang min huruf apa min? Ya, Yang dijarkannya apa? Baiti. Ah, baiti atau baitin? baiti. Ah, kenapa baiti saja? Karena tidak ada alif lam. Ya karena nggak ada alif lam atau yang menyandarkan. Lalu ini kenapa? Ini bacaannya lagi nih yang tadi itu mudira, mudiri, mudiru. Mudira. Mudira. Wah, itu lah kacau. Mudira lah, kan betul. Apa yang didatangkan? Mudira lah. Jadi maf'ul. Mana itu? Mudiru Madrasati. Kalau ini madrasati karena dia menerangkan. Nah, oke. Ini Mudiru. Mudiral. ya. Kenapa mudiri Nopal? Iya, karena menerangkan daripada baiti. Ini disandarkan ke mudiri, mudiri disandarkan ke madrasati. Bisa panjang sandarnya. Jadi itu makanya, ya kan ini disandarkan. Rumah siapa? Rumah direktur. Direktur apa? Direktur sekolah. Jadi rojakna telah pulang kami, telah kembali kami dari rumah direktur. Rumah direktur. Keterangan. Jadi yang betulnya ini dia. Rojakna min baiti mudiril madrasati. Kalau bisa ditambah lagi, tapi hilangkan ini. Misalnya gini ya. Telah kembali kami dari rumah direktur sekolah SD Kalumbu. Kan panjang itu ke belakang. Ya, jadi hampir tidak lulus ya karena mengulang pelajaran. Dia terjebak juga sekete ya. Kalau perempuan gimana Pak? Mudirnya betul. Kalau dia perempuan mudirnya. Bagaimana? Kalau perempuan, kalau mu'anas. Mudirnya mu'anas. Oh, mudirnya mu'anas boleh. Direkturnya perempuan? Ya. Boleh juga. Rojakna min baiti mudiratil. Mudiratil. Ya. Ya. Sama tuh. Ya. Ya, jadi inilah ilahuna faqat intahina durusana nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Syukran.